Ya Pak, dengan kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Fokus Group Decision yang mana untuk reformasi agraria ya, yang pada saat ini Kalimantan Tengah khususnya banyak konflik terkait dengan masalah dengan adanya surat menyurat atau dokumen hak kepemilikan. Nah, sampai sejauh mana reformasi nanti ini berjalan untuk percepatan ini, Bang? Nah, kita memang pertama mengharapkan program reformasi agraria ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden agar penataan legalitas aset ini bisa selesai dengan target tahun 2025 itu sampai sekitar 125 juta sertifikat. Nah, dengan adanya program seperti ini, kita mengharapkan program-program yang dilaksanakan oleh PPRA itu berjalan dengan baik ya, baik di KSLPR, data, PROM dan sebagainya. Nah, salah satu fenomena di Kalimantan Tengah itu adalah keberadaan SKTA. Nah, sehingga SKTA ini bagaimana potensinya, bagaimana gambarannya, dan apakah ini bisa berkembang lagi, bisa diterbitkan sertifikat legalitasnya. Inilah kita diperlukan melalui pertemuan dengan unsur-unsur pemangku kepentingan, unsur kedamangan, mantia desa dan sebagainya. Dan kita menemukan bahwa potensi Kalimantan SKTA ini masih sangat besar. Nah, sehingga masyarakat dalam rangka pengakuan ini, maka kita mencoba bertemu untuk melihat potensi-potensi ini di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Pak, kalau kita melihat dari beberapa hal yang ditemui di lapangan, bukan hanya masalah surat, akan tetapi masalah kawasan, di mana kawasan di sini sangat prinsip sekali, terutama hutan produksi, APL maupun APL. Nah, ini sangat berpengaruh sehingga masyarakat yang mempunyai hak adat maupun SKT tapi masih di kawasan hutan produksi. Sampai sejauh mana Bapak selaku penggagas untuk reformasi agraria ini? Nah, kawasan-kawasan tersebut itu memang kawasan tersebut dalam ketentuannya memang tidak bisa dikeluarkan sertifikat ya, karena dia bisa masuk zona merah, zona hijau, dan kuning sebagainya. Tetapi keberadaan tanah-tanah adat ini karena memang harus bisa dibuktikan sehingga nanti mereka bisa diakui walaupun dia harus masuk itu. Nah, makanya karena konsepnya ternyata masyarakat kita yang dibuat oleh pemerintah, hutan produksi, dan sebagainya, itu berbeda konsep menurut mereka. Karena mereka hanya tahu itu turun-temurun hutan dan tanah kami. Tanah itu ya itu bahasa dalam bahasa mereka. Dan inilah yang cari titik temu, titik persinggungan bagaimana mencari. Itulah yang persepsi. Nah, itu kami temukan juga di beberapa wilayah. Nah, semoga program yang ini bisa diidentifikasi, karena kalau itu masuk kawasan itu bagian PT SLP yang berpuldatang tidak akan menjadi lebih jauh bahan untuk mereka membuat apakah masuk dalam bidang atau apakah bersertifikat. Sedikit lagi Bang, tambahan Bang. Terkait dengan masalah ini bukan hanya masalah kecil Bang. Masyarakat dilibatkan terkait dengan hutan produksi maupun hutan APL, HPK. Akan tetapi perusahaan besar swasta yang mana bergerak sudah tahu ada aturan, tapi bisa terbit sertifikat. Akan tetapi bagaimana langkah-langkah ini? Apakah ini diduga ada pembiaran? Apa langkah-langkah nanti reformasi BPN? Baik, sama-sama nyambung. Iya Bang. Kita sama-sama nyambung. Sedikit Bang, saya lihat ada beberapa hal yang sangat krusial ya. Terutama di antara masyarakat ini masalah surat menyurat. Akan tetapi surat menyurat itu merupakan turun-temurun apa yang Bapak sampaikan. Tapi sedikit kita singgung di sini Bang. Masalah hak-hak masyarakat banyak berbenturan dengan HP hutan produksi. Yang mana hutan produksi sudah diinstruksikan untuk tidak boleh didirikan satu kawasan, harus ada pelepasan. Bagaimana langkah-langkah ini sebagai reforma agrarianya nanti ke depan? Ya kan, kalau yang sepanjang yang saya bisa cermati kan sebenarnya kan pada waktu pelepasan kawasan dan juga penerbitan HGU atau apapun di AKP itu kan semestinya kan tidak hanya dirumuskan di atas meja, karena faktanya kan di wilayah yang diterbitkan HGU atau KP itu juga ternyata ada manusia itu sudah berdiam secara turun-temurun. Nah, banyak kasus yang terjadi selama ini sehingga kan persoalan-persoalan pertanahan di Kalteng juga cukup rumit. Pada satu sisi masyarakat yang sudah lama mendiami itu menuntut
haknya kepada negara, dan pada satu sisi juga investasi juga tidak bisa kita salahkan karena negara juga menerbitkan izin untuk mereka. Yang jadi persoalan hari ini adalah itu kan persoalan lama. Yang jadi persoalan ke depan adalah bagaimana kita mengharmonisasikan ini sehingga investasi bisa hadir dalam rangka untuk percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan daerah, tapi pada sisi lain hak masyarakat itu juga terlindungi ya masyarakat adat. Nah mungkin perlu penyelarasan ke para pihak gitu. Masyarakat adat sendiri harus melakukan penyelarasan, penyatuan persepsi, konsepsi tentang menyangkut tentang kriteria-kriteria memang boleh diakui. Misalnya dikonversikan ke dalam surat-surat yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, misalnya sertifikat tanah dengan program-program UPRA. Pada satu sisi juga aparat kelembagaan adat, Kedamangan Mantir juga memiliki satu konsepsi kerja, misalnya yang bisa dipakai hari ini itu kan SKTA itu kan berdasarkan Perda 16 2008 dan turunannya Pergub 13 2009 dengan perubahan-perubahannya. Jadi perubahan apa yang diamanatkan melalui Pergub itu memang harus diimplementasikan dengan baik. Mekanisme penerbitan SKTA seperti apa? Misalnya bahwa wilayah-wilayah yang diterbitkan itu boleh jadi mungkin dia masuk dalam wilayah kawasan, tapi karena kriteria masuk dalam kategori tanah adat atau milik adat itu memang terpenuhi, maka SKTA itu menjadi pegangan bagi masyarakat adat. Nah walaupun mungkin masuk ke dalam kawasan, mungkin menjadi persoalan pada waktu dia masuk di kawasan, maka tidak akan mungkin dia bisa diproses dalam hukum positifnya melalui sertifikat. Nah tapi saya kira wilayah-wilayah yang memang tidak bermasalah, tidak semua dari yang kita cermati selama ini kan tidak semua wilayah SKTA itu di wilayah kawasan. Ada wilayah-wilayah yang juga APL. Nah saya kira pemerintah juga harus mengakomodir dan menghormati SKTA itu. Karena menghormati dasar hukum SKTA itu kan pergub itu sampai hari ini, Perda itu sampai hari ini belum dicabut. Itu jadi kekuatan hukum dalam struktur, dalam sistem tata perundang-undangan kita. Perda itu kan memiliki kekuatan hukum yang sejajar ya, kuat ya, karena dia masuk dalam tata hukum peraturan perundang-undangan kita. Nah sehingga sebenarnya semestinya pemerintah untuk meminimalisir dan juga organisasi terutama DIADI dan masyarakat adat itu bersama dengan Damang dan Mantir dalam jajarannya itu juga harus melakukan penataan perbaikan. Misalnya SKTA yang tidak bermasalah di wilayah yang APL yang kemudian diakui sejarah kepemilikannya. Berarti hak adat diakui gitu ya? Iya, dengan mengakui SKTA itu kan dikeluarkan oleh pemangku adat. Berarti bukan tidak ada hak adat, adat diakui ya? Artinya kan kalau Perda itu belum dicabut kan berarti sah-sah saja gitu. Legitimate dia. Betul. Karena dia bernaung di Perda. Oke, siapa? Mungkin harapan Pak Camat sebagai leading sektor yang mana hari ini cukup menarik diskusinya sehingga memberikan satu ajas manfaat bagi masyarakat. Harapan kami ya suatu hasil yang dibawa dari kegiatan pada pagi hari ini itu berdampak positif terhadap bagaimana pengakuan tadi yang diharapkan agar setiap SKTA bisa diproses melalui jalur yang semestinya. Jadi misal setiap SKTA harus dikoordinasikan juga dengan camat dan sebagainya supaya cek ke lapangan dan itu bisa diakomodir di dalam penerbitan sertifikat. Itu yang kita harapkan. Nah, namun demikian untuk wilayah Ansel sementara ini SKTA belum ada yang diterbitkan karena kita yang berlaku hukum adat di kita hanya Pasir Panjang dan Pasir Panjang belum pernah menerbitkan SKTA. Namun beda dengan Kecamatan Aruta dan Kecamatan Toringin yang tadi sudah menerbitkan SKTA banyak sekali dan mudah-mudahan itu bisa diakomodir nantinya. Ketika bisa diakomodir mungkin kerjasama dengan pihak kelurahan, desa, kecamatan sehingga tidak sia-sia dan hak-hak masyarakat itu bisa terpenuhi. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit Bang, pull up dari ini arahnya kemana nantinya? Ya yang pasti ini kan pekerjaannya kan dalam rangka pengkajian yang diminta oleh pihak kajian PR dalam hal ini Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Kebetulan kami sebagai tim itu mencoba untuk juga berkontribusi secara akademik.
Jadi kita harapkan dari hasil pengkajian ini kan ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini sebagai langkah-langkah lah untuk, kalau selama ini kan seolah-olah progres untuk penyelesaian itu kan berjalan lambat. Jadi jangan sampai kemudian negara itu melakukan pembiaran. Nah, sehingga rekomendasi-rekomendasi itu bisa dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan, khususnya di Kementerian Pertanahan dan juga pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya adalah pemangku kepentingan adat ya, masyarakat adat. Berapa kabupaten kota yang sudah berjalan? Untuk kajian ini kan sesuai dengan KK yang ditetapkan itu kan di 4 kabupaten. Jadi ada 4 kabupaten itu, dan itu dilaksanakan di 10 provinsi. Nah, 10 provinsi itu punya beda-beda karakteristik. Kalteng kemarin sesuai dengan diskusi kita mencoba mengangkat SKTA ini karena menurut kami bahwa persoalan SKTA ini kan seperti juga kayak gunung es. Jadi kalau itu ada alternatif yang dilakukan, ya kita tidak bisa menyalahkan misalnya petugas dari BPN dan lain-lain karena mereka mengikuti aturan. Oke, siap Bang. Memang harus ada inovasi. Makasih Bang. Oke Bang, thank you Bang. Ya. Situasi saat sekarang ini konflik masalah perenang cukup besar ya di wilayah Kota Bandung Barat. Nah, sampai sejauh mana Anda sebagai BPN untuk menyikapi wilayah Koper itu sendiri, Bang? Yang pasti kami harus berkoordinasi dengan Pemda setempat dan juga dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari tahu kronologis tentang permasalahan yang ada di sini. Kami tidak bisa berdiri sendiri karena informasi-informasi tersebut tentu kami bisa dapatkan dari Pemda dan dari tokoh masyarakat tersebut. Dan kami berharap ya semoga permasalahan yang ada di permasalahan pertanian di Kobar bisa semakin menurun, artinya ada banyak solusi yang bisa diselesaikan oleh BPN itu sendiri. Oke, mungkin harapannya bagaimana Bang? Harapannya pastinya tanah yang dimiliki masyarakat itu bisa mendapatkan kepastian yang layak, dan juga masyarakat bisa tenang dengan sertifikat yang ada di tangannya, dengan jaminan kepastian hukum yang dimiliki mereka, serta juga bisa meningkatkan harga ataupun nilai tanah itu sendiri sehingga bisa dijadikan sebagai modal untuk usaha mereka selanjutnya. Oke, terima kasih. Bersama tim pendamping dari PMU PPRA Pusat telah melakukan fokus grup diskusi di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan bersama dengan Kecamatan Arut Utara, bersama dengan Desa Pasir Panjang, dan perwakilan dari Kecamatan Kota Waringin Lama melaksanakan MTB di Aula Kantor Kecamatan Arut Selatan pada hari Sabtu 5 November tahun 2022.